Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka di Pengen Jadi Programmer, butuh berapa lama sampai bisa kerja? Mau ngomongin apa? Kali ini kita mau ngebahas salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh orang yang mau jadi programmer, butuh berapa lama sih buat kita sampai bisa kerja jadi programmer? Nah, gua rasa pertanyaan ini valid, dan sejujurnya ini salah satu pertanyaan yang gua tanya berulang kali ke diri gua sendiri waktu dulu zamannya gua belajar ya. Jadi buat yang punya pertanyaan ini, ya I feel you ya. Jadi berapa lama sih sampai kita jadi programmer? Jawabannya itu ya tergantung ya. Ya, mau ngasih jawaban yang lebih lurus tapi ya tergantung banget nih. Kenapa? Mungkin kita perlu mundur dulu ya. Apa sih kerja jadi programmer itu? Pada dasarnya, kerja jadi programmer itu adalah kita dibayar sama pihak yang emang membutuhkan buat ngerjain pekerjaan yang harapannya berhubungan sama software engineering atau coding. Intinya ya, ada pihak yang ngebutuhin jasa kita, terus kita punya kemampuan yang dibutuhkan atau programming ya. Habis itu ada kontrak kerjanya, dan habis itu pihak yang butuh jasa itu ngebayar kita karena udah memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ya sesimpel itu sebenarnya. Nah, kenapa gue bilang tergantung? Karena kalau balik lagi ke yang tadi ya, ini tergantung yang pertama itu adalah perusahaannya itu sebenarnya itu butuh skill apa sih dari kita. Ini penting banget buat kita tentuin. Kenapa? Karena programming ini sebenarnya itu bisa dari hal yang simple banget, kayak bikin HTML dan CSS yang sederhana. Ya karena HTML dan CSS ini yang rumit juga ada ya, jadi jangan salah ya. Sampai hal yang kompleks kayak aplikasi yang jalan di multiple region dan butuh performance yang kenceng. Misalnya kayak YouTube, Netflix, dan sejenisnya ya, itu kompleks ya. Ya pastinya buat hal ini, semakin kompleks yang kita kerjain, itu akan semakin lama juga kita belajar tentang itu ya. Jadi tergantung yang pertama. Selanjutnya, kita perlu ngomongin tentang apa sih yang sebenarnya dibutuhin buat kerja ya di perusahaan tech ya atau jadi programmer ya. Biasanya di perusahaan tech yang udah mapan itu ada beberapa hal yang emang kita butuhin buat dapat kerjaan sebagai programmer di sana. Yang pertama itu adalah algoritma dan struktur data atau dasar pemrograman ya. Biasanya ini bakal dites via live coding. Biasanya ya kita akan dikasih soal, nanti gimana nih nyelesainnya. Misalnya, gimana caranya nentuin satu string itu dia palindrom. Jadi ada satu kata itu dia palindrom atau dibaliknya itu sama apa enggak gitu. Itu gimana caranya gitu. Yang kedua, itu biasanya kita akan dites juga tentang pengetahuan di domain yang mau kita kerjain atau kita masukin ya. Misalnya front end, back end, Android, iOS, DevOps, test engineer, dan lain sebagainya ya. Kita akan dites nih, misalnya kita mau masuk ke front end, ya ditesnya front end, gitu, dan lain-lain ya. Dan untuk ini, biasanya kita akan ditanyain tentang portofolio kita di domain itu. Udah pernah ngerjain apa nih di sini nih? Dan juga mungkin ya habis itu ditanyain juga tentang pengetahuan yang lainnya ya. Jadi nggak cuma tentang portofolionya aja, tapi juga yang lainnya itu juga bakal ditanyain gitu. Dan yang ketiga itu adalah real world tooling-nya itu kayak gimana. Dan ini tergantung banget sama perusahaannya. Misal, kalau perusahaan itu pakai React, ya nanti akan ditanya tentang React. Kalau dia pakai Spring gitu, buat Java, ya ditanya tentang Spring itu kayak gimana. Atau kalau perusahaan pakai Laravel, ya akan ditanya nih, Laravel ini kayak gimana gitu, dan lain sebagainya ya. Ya biasanya ini bakal dikasih pertanyaan tentang ini tuh pas lagi interview setelah live coding ya, atau pas lagi panel atau yang sejenisnya lah buat itu. Dari sana kita akan masuk ke tergantung yang nomor dua ya, yaitu belajar dari mana dan gimana gitu. Kan kita tadi perlu belajar yang hal yang sebelumnya tadi itu ya. Nanti kita belajar itu di mana nih? Apakah di bootcamp, atau kuliah, atau otodidak nih? Nah, kita dari tiga hal ini ya, ini tuh waktu temunya tuh beda-beda banget gitu. Dan gue udah coba untuk ngebahas ini secara panjang lebar di video yang lainnya. Ini linknya bisa dilihat di deskripsi kalau mau ngeliat lebih lanjut tentang ini. Yang jelas adalah tiap pilihan itu pasti punya konsekuensi yang berbeda-beda juga ya. Contohnya, kuliah ini bisa jadi lebih lama nih, atau paling lama ya, tapi dia lebih solid yang didapetin pengetahuannya. Bootcamp ini bisa jadi lebih cepat, tapi stress levelnya ini tinggi banget. Gitu. Bisa jadi ya, tergantung orangnya. Atau otodidak ini juga mungkin lebih sesuai sama kecepatan dan beban kita belajar itu. Cuman ya, bisa jadi nggak ada yang ngarahin atau nggak ada umpan baliknya, dan ini lumayan fatal ya. Jadi yang pilihan tadi ini emang akan berpengaruh banget sama waktu tempuhnya juga. Dan pertanyaan tentang jadi programmer itu berapa lama akan berpengaruh juga dengan pilihan kita yang di sini ya. Tergantung yang ketiga, itu adalah kemampuan kita belajar. Ya gue yakin semua orang itu insya Allah akan bisa jadi programmer ya. Tapi dari pengalaman,
yang lihat orang selama ini ya, itu sebenarnya waktu nyampenya itu akan beda-beda gitu. Contohnya, gue dulu jadi programmer via otodidak itu ngabisin materinya itu sekitar 4,5 bulan dan mulai kerjanya itu sekitar 6 bulan. Ini total dari awal ya, full time waktu itu gue belajar buat ini doang ya. Tapi gue yakin sebenarnya nggak sedikit loh orang yang lebih cepat daripada itu belajarnya gitu. Dan yang lebih lama itu juga ada. Tapi bukan berarti mereka bego ya. Karena ya mungkin mereka biasa ngelatih bagian otak yang lainnya aja. Ya beda-beda kan orang kan. Ada yang emang dia orang itu jago bisnis atau jago negosiasi atau yang sejenisnya ya. Nggak melulu tentang kemampuan teknis sebenarnya. Ya contohnya itu ya kayak lebih jago mana sih monyet atau ikan nih. Ini perlu ditanya apa dulu nih? Manjat pohon atau berenang? Kalau mau tahu lebih lanjut tentang pengalaman gue otodidak ya, atau penasaran bisa dilihat di deskripsi ya. Nanti gue taruh linknya juga di sana. Terus gimana? Menurut gue target buat jadi programmer yang realistis itu adalah sekitar 6-12 bulan. Ini lumayan realistis ya, walaupun beda-beda tadi ya. Dan untuk ini sebenarnya anak teknik atau sains itu biasanya lebih cepat buat nge-pick up. Yang nggak teknik jangan berkecil hati ya. Ini sebenarnya simply karena orang teknik ini udah biasa dituntut untuk berpikir logis atau ngikutin framework atau rumus ya gitu ya. Jadi ya lebih ini aja, lebih advantage aja gitu buat jadi teknik di sini. Habis itu yang mau gue omongin juga itu adalah kita kan nanya ini kemungkinan kan karena pengen berapa lama sih kalau kita full time jadi programmer gitu kan. Atau kalaupun part time kayak gimana gitu. Menurut gue sebelum kita taruhan gede-gedean gitu dengan ninggalin pekerjaan kita atau sejenisnya ya, mungkin bisa dicoba untuk dites dulu. Kita nyicip-nyicip belajar codingan itu gimana gitu, buat tahu apakah kita cocok atau enggak nih sama dunia coding nih. Ini bisa dilakuin dengan mungkin kita ngeluangin 1 jam dulu per hari buat belajar programming ya, sambil masih ngerjain kerjaan utama yang kita gitu. Dan di sini kita perlu lihat nih, sebenarnya kita bisa konsisten atau enggak sih, sama asik nggak sih belajar programming ya. Jangan-jangan cuman gede aja maunya kita tuh, kegedean maunya gitu, dan kita cuman lihatnya itu ya kayak wah kayaknya asik nih gitu. Padahal sebenarnya kita nggak senang di sana. Contohnya adalah buat gua lebih seneng jadi programmer tanda kutip ya biasa ya dibandingin jadi data science gitu. Yes, gua kayak seneng banget ngeliatin kayak wah kayaknya cool ya data science ya bisa bikin machine learning dan lain-lain ya. Tapi ternyata waktu itu gue mau nyobain isinya itu banyak matematikanya ya dan gue tidak terlalu seneng matematika sebenarnya gitu. Ya bisa belajar, cuman nggak terlalu seneng aja gitu. Nah, habis ini kalau emang oke nih, 1 jam dulu nih gitu kan, cobain. Terus ya udah kita coba naikin dikit-dikit nih. Kalau emang seneng nih, jadi 1,5 jam, jadi 2 jam gitu kan. Dan coba plan yang lebih jauh lagi, ngerencanain hal yang lebih jauh lagi kalau emang ini udah cocok ya. Cuman yang perlu gue bilang lagi ya, kalau emang kita nanya pertanyaan ini karena kita mau jadi programmer ya, dan mau ngerencanain di sana, menurut gue ketimbang kita mikirin berapa lama jadi programmer, kalau emang kita udah yakin nih mau jadi programmer nih, menurut gue ya jalanin aja prosesnya gitu. Kita fokus aja ke prosesnya. Dan perlu tahu kalau sebenarnya tiap orang itu beda-beda gitu. Dan berapa lama waktunya itu sebenarnya nggak akan tahu kalau belum dicobain sendiri gitu. Karena ya tiap orang beda-beda kan. Banyak tergantungnya juga kan tadi kan. Jadi ya cobain dulu aja gitu. Kalau emang udah yakin, hajar aja gitu. Fokus ke prosesnya, coba kita konsisten lagi, konsisten, gimana cara biar konsisten, habis itu benerin prosesnya gitu. Ya, coba aja kita coba untuk lari terus kenceng-kencengnya gimana gitu. Kalau kita emang harus muntah ya muntah lah gitu. Kalau mau nangis tengah jalan ya nangis lah, nggak apa-apa gitu. Tapi habis itu ya udah tarik napas lagi dan lari lagi aja gitu. Kenapa? Karena menurut gua hidup itu ya perjuangan gitu. Jangan manja ya. Namanya juga hidup ya. Ya insya Allah nanti kita bakal ngeliat ke belakang dan tersenyum ya buat ini ya. Ya, it will be hard. Ini bakal susah gitu. Tidak akan gampang jadi programmer. Tapi ya insya Allah akan bisa kita laluin ya gitu. Tinggal masalah kita mau konsisten atau enggak gitu. Oke, gitu aja dari gua tentang ngomongin berapa lama sih kita bisa jadi programmer atau butuh waktu berapa lama buat jadi programmer ya. Mungkin jawaban yang tadi gua kasih itu nggak pasti ya. Cuman ya menurut gue itu adalah jawaban yang terbaik yang bisa gue berikan untuk pertanyaan ini gitu. Karena setiap orang itu beda-beda dan punya kemampuan yang berbeda, punya kesempatan atau waktu luang yang berbeda gitu.
Jadi nggak akan ada satu jawaban yang pasti gitu. Bahkan institusi-institusi kayak bootcamp seperti itu yang emang menjanjikan sekian bulan bisa jadi programmer gitu ya, itu mereka sebenarnya juga nggak tahu pasti gitu. Mereka cuma berusaha untuk ngasih kurikulumnya dan ngebantu kita untuk nyampe ke sana. Cuman ya ujung-ujungnya tiap orang beda-beda. Kalau mau tahu data di bootcampnya ya ada orang yang udah ngulang beberapa kali gitu kan. Dan itu ya kenyataan yang ada di lapangannya ya. Oke, segitu dulu. Semoga membantu dan bisa menjawab pertanyaannya ya. Thank you. Bye.